Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih sudah menghadiri sesi ke-10 dari manajemen rantai pasok. Topik kali ini kita akan membahas mengenai peranan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Apa yang diharapkan yaitu dari pertemuan ini kita ingin mempelajari dan ingin mengetahui serta memahami perkembangan serta peranan teknologi informasi di dalam manajemen rantai pasok, baik dari perspektif yang sifatnya teknis maupun manajerial. Ya. Ruang lingkup bahan bacaan Anda bisa masuk di halaman 2. Nah, kita lihat dari perkembangan dan latar belakang dari konsep manajemen rantai pasok. Setiap perusahaan tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi informasi. Ya, dari sistem invoice secara manual, kini sekarang penerbitan invoice sudah dengan otomatisasi, sudah langsung komputerisasi, bahkan dengan mobile aplikasi. Dan kemajuan teknologi ini melahirkan prinsip-prinsip manajemen rantai pasok yang lebih efisien dan lebih cepat. Nah, proses dan entitas di dalam bisnis itu kemudian ya di-share dan dimiliki oleh berbagai pihak juga ya, termasuk partner-partner bisnisnya. Dan ini memberikan penyebaran informasi yang semakin cepat, semakin murah dan kualitasnya lebih bagus. Dan yang paling penting adalah akurasinya. Ya. Nah, peranan teknologi informasi dapat dilihat dari tadi perspektif teknis dan perspektif manajerial. Apa sih yang dimaksud dengan perspektif teknis? Itu menjadi satu. Pertama, adanya sarana atau medium untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data yang sifatnya kuantitatif, jadi bisa diolah datanya, ada data entry, ada bisa input datanya, bahkan informasi tentang kepuasan pelanggan, servis yang baik, itu semua dikasih ranking, ya bisa dikasih numerical atau data, di input di dalam bentuk data atau angka. Kedua, perspektif teknis yang lainnya itu sanggup mengubah data mentah dan menjadi terintegrasi, kemudian diolah dan digunakan untuk berbagai stakeholder di dalam perusahaan untuk masing-masing analisa mereka. Bayangkan kalau dilakukan itu semua secara manual, ya. Nah, perspektif teknis berikutnya ada diolah datanya. Datanya dikelompokkan, diprofilkan, dideskripsikan, ya, dari berbagai macam perspektif. Kemudian hasil dari data tersebut diambillah keputusan, ya. Sekarang adalah masuk ke perspektif fungsi penyebaran. Ada fakta, data, informasi, knowledge, dan wisdom atau kebijakan. Nah, teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek penyebaran tadi, fungsi penyebaran, gathering atau pengumpulan. Jadi fasilitas teknologi informasi itu sanggup atau memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu mengumpulkan entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpan digital atau mobile aplikasi sekarang ya, atau hard disk dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu banyak dalam format-format media, multimedia, teks, suara, audio, citra, image, gambar, dan lain sebagainya. Perspektif teknis yang berikutnya adalah organizing, teknologi informasi, IT, itu ada penyimpanan dalam bentuk media penyimpanan, ya. Struktur datanya bagaimana, basis datanya bagaimana, sistem berkasnya bagaimana. Kalau dulu semuanya zaman saya awal-awal bekerja mungkin semuanya serba paper base, ya. Fungsi yang berikutnya adalah selecting, ya. Perusahaan membutuhkan entitas-entitas tersebut, kemudian menyediakan fasilitas dan memudahkan pencarian serta pemilihan. Kalau semua bentuknya dalam soft copy, itu akan lebih mudah dibandingkan dalam bentuk hard copy. Fungsi yang lainnya adalah synthesizing, ya. Membutuhkan lebih dari satu entitas, gabungan beberapa entitas, terus kemudian melihat
bisa memudahkan melihat situasi bisnis perusahaan, ya. Nah, di sini fungsi contohnya ya, seorang manajer yang membutuhkan peta jalur distribusi rekanannya dilengkapi dengan data lengkap tentang karakteristik masing-masing jalur. Ya, di sini dibutuhkan berbagai macam gabungan dan data serta teks. Ya. Nah, TI di sini mampu memenuhi kebutuhan manajer tersebut dengan menggabungkan berbagai macam entitas menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Kalau nggak ada harus semuanya hard copy akan semakin sulit. Fungsi perspektif teknis yang berikutnya adalah distributing ya. Di sini infrastruktur yang ada dari fasilitas teknologi informasi dapat menyalurkan berbagai macam entitas dari tempat penyimpanannya ke pihak-pihak yang membutuhkan secara cepat, ya. Kecepatan akses, pentingnya tidak entitas, sebagainya. Dan untuk mendistribusikan entitas multimedia dengan mobile aplikasi juga lebih cepat sekarang, ya. Penyebarannya lebih efektif. Perspektif manajerial, kita masuk ke dalam perspektif manajerial. Satu isunya adalah meminimalisasi resiko. Setiap bisnis pasti memiliki resiko, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Nah, teknik pada umumnya resiko itu berasal dari adanya nggak pasti dari aspek-aspek eksternal yang berada di luar pengawasan perusahaan, misalnya ya, kurs mata uang, problem-problem klasik inventaris. Nah, teknologi informasi ini hadir di dalam perusahaan itu mampu membantu perusahaan mengurangi resiko, ya, dengan memberikan sarana dan manajemen untuk mengelola resiko, managing risk yang dihadapi sehari-hari. Kemudian perspektif manajerial di sini adalah reduce cost. Teknologi informasi menawarkan perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses bisnis di perusahaan. Namun dari pengalaman saya berhati-hati dengan isu mereduce cost. Dengan teknologi informasi mungkin nggak butuh admin terlalu banyak, tapi ada isu yang lainnya di Indonesia. Sumber daya manusianya juga cukup besar. Oleh karena itu, kalau dari cara konvensional Anda mau merubah ke teknologi informasi, Anda harus memikirkan admin-admin tadi, ya, mau dikemanakan, karena begitu teknologi informasi tersedia dalam perusahaan, mungkin jumlah admin yang tersedia tidak sebanyak pada saat Anda melakukannya secara konvensional, ya. Ada perspektif lainnya yaitu eliminasi proses yang seperti saya sebutkan tadi. Ya, di sini teknologi informasi itu membantu mengurangi proses-proses yang dirasa tidak perlu non-value added proses. Ya, nah penyediaan ATM, tenaga admin, mengurangi antrian nasabah, nggak perlu antri di counter karena semua sudah secara otomatisasi bisa mobile aplikasi. Saya approval diskon bisa dilakukan dengan mobile aplikasi, terutama setiap hari ya, dan itu 24 hours, itu real time lagi ya. Simplikasi prosesnya menjadi lebih sederhana. But somehow transisi antara proses konvensional sampai dengan IT otomatisasi itu perlu backup ya. Konvensional masih diperlukan untuk beberapa cases untuk backup. Terus adanya integrasi proses definitely. Jadi satu unit dengan unit lain akan jadi lebih mudah terintegrasi ya. Otomatisasi proses tentu definitely ya. Jadi dari manual menjadi otomatis ya. Itu merupakan tawaran klasik dari teknologi informasi. Nah, ada nilai di dalam teknologi informasi, menciptakan value kepada pelanggan perusahaan ya. Terus juga create new realities bahwa teknologi informasi darinya, misalnya nih realitas dengan cara kerja e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, e-business. Ini memberikan sudut pandang cara kerja baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi pada industri, sebagian besar industri ya.
Channel enhancement itu channel distribusi itu ada penguatan dengan cara servisnya lebih bagus. Ada value chain integration, jadi distributor semua terintegrasi dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Industri transformasi industri definitely ya, ada perubahan, ada perkembangan di dalam industri tersebut. Convergent itu artinya tadi industri yang tersegmentasi sekarang menjadi saling bersinergi, berkonvergensi akibat dari berbagai inovasi produk dan jasa dan bagian-bagian di dalam perusahaan karena kehadiran teknologi informasi ya. Kita akan membahas selanjutnya mengenai memperluas jaringan nilai extra price value network. Di sini istilahnya ada intranet, internet, extranet. Untuk sebuah perusahaan modern, ketiga teknologi tersebut menjadi tulang punggung proses distribusian informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.